Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Nida. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol kembali nih teman-teman semua. Wah, bagaimana nih kabarnya teman-teman? Semoga ada dalam keadaan sehat walafiat ya, dan tentunya kabar baik, happy, dan juga penuh keceriaan ya teman-teman semua. Karena kali ini nih teman-teman, aku akan ngobrol-ngobrol nih, sharing terkait dengan sebuah buku yang luar biasa nih menurut aku. Kira-kira buku apa ya? Nah, di sini teman-teman ada yang pernah berkecimpung atau bersosialisasi, berdialog dengan anak-anak? Pernah bertanya gak kira-kira bagaimana ya pendidikan yang tepat buat anak-anak? Nah, ini ada sebuah buku yang menjadi referensi juga nih bagi saya ya. Kira-kira apa nih? Ini dia. Ini bukunya murah banget dan sangat terjangkau, namun ilmunya sangat syarat referensi dan juga insya Allah dapat dipertanggungjawabkan. Tara, ini dia. Panduan Mendidik Anak Muslim Usia Prasekolah, Metode dan Materi Dasar, karya Abu Amr Ahmad Sulaiman. Nah, jadi ini memang untuk anak usia dini ya teman-teman. Qadarullah saya senantiasa setiap hari itu bermain bersama anak-anak. Bermain, berdialog iman bersama anak-anak. Lalu bagaimana ya kira-kira panduannya? Nah, di sini teman-teman semua, untuk menjadi seorang pendidik memang itu berat banget ya menurut aku. Karena kalau menjadi seorang pendidik berarti kita itu sebagai sosok yang memberikan ilmu kepada anak, sosok yang memberikan informasi kepada anak terkait bagaimana pedoman dalam kehidupannya. Nah, apalagi ini di usia anak dini ya, di anak usia dini, berarti ini adalah sebuah pondasi awal. Kalau ibarat bangunan, ini adalah pondasi, berarti ini hal yang terpenting ya sebelum membangun dinding rumah, sebelum membangun jendela, sebelum membangun atap, berarti yang harus dikuatkan adalah pondasinya. Lalu bagaimana nih di sini? Tentunya di awal saya itu suka ternyuh ya kalau ada di dalam buku, suka ternyuh ketika membahas kata pengantar. Yaitu apa di sini? Kata pengantar penulis yang saya dapat ini nih. Ini adalah kitab atau buku yang meringkas tentang pendidikan untuk anak muslim dalam masa kanak-kanak, masa sebelum sekolah, yakni usia 3-6 tahun. Yang merupakan fase yang sangat penting dan juga serius. Nah, kadangkala banyak yang tidak menyadari kan, ada ini mah usia PAUD, main-main, ada ini mah masih anak-anak, mereka belum ngerti. Nah, justru bukan seperti itu teman-teman. Karena fase ini merupakan fase dasar yang insya Allah bakal menjanjikan ketinggian bangunan kehidupannya. Nah, betul ya tadi ya. Ini kalaulah sebuah pondasi berarti yang akan berpengaruh terhadap kehidupan selanjutnya. Bagaimana perintilan-perintilan rumah itu. Ini juga makanya sangat penting. Makanya ya dalam doa kepada kedua orang tua, Robbil firli wali walidayya warhamhuma kama robbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan juga dosa kedua orang tuaku, dan sayangilah mereka sebagaimana mereka mendidikku di waktu aku kecil. Nah, ini mendidikku di waktu aku kecil, bukan mendidikku di waktu aku dewasa. Karena apa? Karena pada intinya mendidik itu ternyata di usia dini teman-teman, di usia 0-7 tahun. Karena setelah anak 7 tahun kedua, 8 tahun dan seterusnya, itu anak-anak sudah punya pola pikir yang terbentuk, sudah punya pilihan sendiri, sudah punya ya, mereka memilih kehidupannya itu, memilih kebiasaannya, memilih pola pikirnya, apa yang sudah tertanam di sebelum usia 7 tahun. Jadi
untuk menjadi guru PAUD ini memang tidak bisa diremehkan, dan ini juga salah satu tanggung jawab besar untuk saya sendiri. Walaupun belum menikah, namun membersamai anak usia dini ini Masya Allah tanggung jawab yang sangat luar biasa, dan tentunya pondasinya juga sebagai pendidik harus kokoh, dan ini tercantum di dalam buku ini. Terdapat sebuah doa, teman-teman, wa qur rabbighfirli warham wa anta khairur rahimin. Dan katakanlah, ya Tuhanku, berilah ampun dan berilah rahmat, dan Engkau adalah pemberi rahmat yang paling baik. Karena apa, teman-teman ya? Allah lah yang memiliki anak itu. Allah yang memiliki kekuasaan atas segalanya. Kita sebagai pendidik, kita sebagai yang menemani, termasuk saya ya di sekolah, ya hanya menemani tubuh mereka, menemani tumbuh kembang potensi mereka supaya tetap dalam keadaan fitrah gitu ya teman-teman, dalam keadaan yang baik. Nah, lalu ini renungan yang pertama yang perlu diingat, bahkan yang perlu diingat ini ada dalam sebuah bab. Biasanya kan tadi kata pengantar saja, ternyata yang perlu diingat di sini adalah tujuan dari pendidikan anak itu apa sih? Tujuan dari pendidikan anak itu apa? Dan disebutkan juga apa nih sebab-sebab keberhasilan dan juga kegagalan, dan tergantung dalam poin-poin ini. Oke, izin saya sebutkan ya teman-teman. Mudah-mudahan ini bermanfaat juga, kepada penerbit, penulis, dan juga menyebarkan buku ini. Masya Allah tabarakallah. Yang pertama, apa sih tujuan dari pendidikan anak? Ternyata ini selaras dengan kehidupan itu sendiri. Saya suka merasa ya bahwa pendidikan itu sebenarnya dalam kehidupan. Ujiannya itu datang langsung dari Allah, dari realitas sosial yang tidak bisa dibuat-buat. Mungkin kalau guru itu bikin soal itu dibuat-buat ya. Dia dibuat soalnya seperti apa sehingga nilainya agar bisa mencapai ini, agar ujiannya itu sesuai dengan yang sudah diajarkan. Namun pada faktanya ujian tidak bisa seperti itu dalam kehidupan, tidak diduga. Lantas apa nih tujuan pendidikan itu? Nah, tujuan pendidikan yang sesungguhnya yang serak menurut saya ya selaras dengan kehidupan itu sendiri, karena selain bisa menyelesaikan soal ujian yang ditulis oleh guru, namun juga bisa menjawab persoalan-persoalan kehidupan. Lalu apa nih tujuan pendidikan? Sebagaimana yang tercantum dalam buku ini, tujuan pendidikan anak adalah usaha mencari keriduan Allah untuk mendapatkan surganya, keselamatan dari neraka, serta mengharapkan balasannya. Nah, jadi tujuan pendidikan adalah bukan sekedar kesuksesan yang ada di dunia, tapi melampaui dunia, yakni mencapai surga, selamat dari neraka ya teman-teman, dan kita menggapai surga itu. Lalu berarti proses pendidikan seperti apa nih yang menghantarkan ke sana? Berarti proses pendidikan yang memang selaras dengan yang sudah Allah syariatkan juga. Nah, di sini sebagai refleksi juga ya untuk membahas how to-nya. Mungkin tata cara di sini ada berbagai metode ya teman-teman, ada beberapa latihan. Ini sampai kepada latihan 18. Nah, di awal kalau kita ingin berhasil dan tidak ingin gagal, berarti harus tahu dulu nih apa tanda-tanda kegagalan dan juga apa upaya-upaya keberhasilan yang bisa kita lakukan. Nah, yang menjadi faktor utama entah itu berhasil atau gagal adalah yang pertama sebab dari pendidik. Ini ya Masya Allah, saya refleksi banget sama diri sendiri. Tidak istiqomah, tidak mempedulikan sifat-sifat pendidik yang baik. Kemudian itu sifat dari pendidik ya, sebab dari pendidik. Ya Allah, kita sebagai pendidik, kita sebagai orang tua, kita sebagai fasilitator, kita berdoa semuanya mudah-mudahan kita bisa terus istiqomah, berprogres dalam kebaikan, dan kita peduli terhadap sifat-sifat yang baik yang mesti kita upgrade, baik di sekolah, di rumah. Ini doa yang paling serius teman-teman, karena ini bukan hal yang mudah. Mari kita saling menguatkan bersama dan saling mendoakan ya antar guru teman-teman. Kemudian sebab-sebab dalam diri anak. Nah, sebab-sebab dari anak apa nih? Tidak siap menerima pendidikan, kelemahan pada dirinya. Nah, kalau dalam diri anak
memang kalau di usia dini berarti dibangun ya kesiapan menerima pendidikannya, diajak dialog. Ini sekaligus dengan bagaimana tips dialog dengan anak, sehingga anak itu bisa siap menerima pendidikan dari kita, menerima arahan dari kita. Wah, tentunya kalau di usia dini bermain ya, dialog setelah bermain gitu kan, sambil rehat, dialog dari hati ke hati gitu ya teman-teman. Karena memang kalau murid itu dalam keadaan tidak siap, ya kita gak bakal bisa menanamkan apapun gitu kan. Tapi sejatinya mereka terus belajar gitu ya dengan eksplorasi mereka sendiri. Kalau kelemahan pada diri anak, ini mungkin sesuatu yang diberikan oleh Allah. Ada beberapa anak yang kecerdasannya terbatas karena ada kelemahan-kelemahan tertentu yang itu given dari Allah. Nah, tapi kita bisa terus berupaya ya teman-teman, karena kita yakin juga bahwa setiap anak itu sudah dibekali modal pendengaran, penglihatan, hati, dan juga akal yang begitu sempurna ya dari Allah. Kita tinggal bagaimana nih PR dalam mengikhtiarkannya. Kemudian sebab-sebab dari metode yang dipakai. Wah, ini belajar banget nih. Materi terlalu sulit, panjang, dan tidak sesuai dengan usianya. Wah, jadi ternyata seorang guru itu harus paham tumbuh kembang ya. Nah, ini saya juga perlu banget nih teman-teman, kalau ada yang mau sharing nih terkait dengan tumbuh kembang anak, nanti kita ngobrol bareng ya. Karena sangat luar biasa ya terkait dengan tumbuh kembang ini. Ibaratnya kalau kita memberi pupuk kepada tanaman, tanaman itu kalau pupuknya sedikit, apakah akan berpengaruh terhadap tanaman itu? Kalau pupuknya banyak, apakah akan berpengaruh juga terhadap tanaman itu, sehingga tanaman itu malah busuk? Nah, jadi benar banget ya, jadi memberikan pendidikan sesuai dengan porsi, sesuai dengan tumbuh kembangnya, sebagaimana kita merawat tanaman, memberi pupuknya seperti apa. Kalau di dalam pot, apalagi memberi airnya jangan terlalu banyak, karena kalau terlalu banyak di potnya malah banjir gitu ya teman-teman. Nah, kemudian sebab-sebab di luar keinginan, bepergian yang lama atau banyak, sakit, dan lain sebagainya. Wah, Masya Allah ya teman-teman semua. Tentu kalau di usia dini, kalau kita tetap bisa dialog iman sambil bepergian, nah karena ini jadi momen banget ya, momen dialog bersama ayah bunda, sakit dan sebagainya. Qadarullah ya teman-teman semua. Wah, jadi sebagai penyemangat ya teman-teman, sebagai pemantik strong why kenapa kita harus benar-benar serius dalam mendidik anak, terutama dalam usia dini. Ini relasi banget, karena pendidikan bagi anak bisa meninggikan derajat dan menjadikan amal yang terus mengalir pahalanya setelah kematian. Dalam hadis, wa waladun solihun yad'ulah, anak solih yang mendoakan orang tuanya, anak solih yang mendoakan gurunya. Karena misalnya teman-teman, kalau kita mengajarkan sholat, baca surah Al-Fatihah misalnya, nah ketika surah Al-Fatihah dan bacaan sholat itu senantiasa dia hafalkan, senantiasa ia amalkan sepanjang hidupnya, otomatis pahala itu mengalir bagi yang mengajarkannya. Jadi ini salah satu investasi akhirat juga ya teman-teman ya. Menjadi guru itu Masya Allah ya. Kesolehan orang tua merupakan kebaikan bagi anak. Kesolehan orang tua termasuk kesolehan guru kebaikan bagi anak. Ketakwaan orang tua akan menjadikan anak terjaga dan senantiasa mendapatkan rezeki setelah kematian orang tuanya. Jadi kalau kita sudah menanamkan kesolehan kepada anak, kemudian kita sudah memberikan ilmu din yang benar dan lurus, insya Allah kita tidak akan khawatir kalaulah kita sudah meninggal teman-teman. Kalau kita sudah meninggal sebagai orang tua, insya Allah ketika iman itu terpatri dalam diri anak, jangan khawatir ya. Wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma sholihah, dan di bawahnya ada harta benda simpanan bagi mereka berdua, sedang ayahnya adalah seorang yang soleh. Jadi benar ya teman-teman, kita itu harus berkomunitas, bekerja sama,
berlingkungan benar-benar bersama orang yang solih. Kalau gak kayak gitu akan kesulitan untuk meraih surga ini. Kak, karena sulit nemuin orang yang solih. Ini harus diperjuangkan, namun pasti Allah pertemukan. Datanglah ke kajian, datanglah ke komunitas-komunitas positif gitu ya. Oke, teman-teman semua, dan ini banyak sekali. Insya Allah. Jadi ini sebagai penguat juga ya teman-teman. Anak-anak adalah dai masa depan. Dai masa depan dan penyebar ajaran agama. Karena kalau gak seperti ini, kita mendidik ini apakah akan seperti apa gitu ya teman-teman. Zaman ini kan semakin heterogennya, banyak banget kejadian-kejadian. Lalu apa yang menjadi keyakinan kita, apa yang menjadi prinsip hidup yang kita yakini sebagai muslim, bagaimana nih kalau kita tidak mengajarkan kepada anak? Lantas kita, karena setiap kita adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan ditanya tentang apa yang dipimpinnya. Lalu kita sedang membersamai anak-anak, bagaimana kita memberikan teladan, memberikan pembekalan kepada anak untuk kehidupannya kelak. Masya Allah teman-teman, ini banyak banget ya. Nah ini salah satu poin penting, mungkin ini satu yang akan disampaikan, yaitu yang pertama, bagaimana sih karakteristik anak 3-6 tahun. Yang pertama adalah anak dapat mengontrol tindakannya. Ini bisa teman-teman. Jadi kapan lapar, kapan bermain, kapan tidur. Kemudian bisa dialog, misalnya kalau anak sedih, kemudian ketika memukul. Nah, di sini kan sudah ada kontrol ya dari anak tersebut. Kemudian selalu ingin bergerak. Nah, ini sudah pasti selalu ingin bergerak, sesuatu yang alami, namun tentu dalam batas wajar. Kemudian berusaha mengenal sekeliling. Wah, jadi eksplorasi alam, eksplorasi lingkungan yang natural adalah karakteristik dari anak itu sendiri. Kemudian perkembangan yang cepat dalam berbicara. Nah, ini kesan ya teman-teman. Jadi karena kita sering melihat kalau anak-anak itu ya akan hampir tidak pernah berhenti bicara. Karena di sini justru sedang berkembang gitu bahasanya, berkembang. Hal ini merupakan tabiat yang wajar, it's okay, gak apa-apa gitu. Nah, justru ketika anak-anak itu dibiarin nonton, wah jadi perkembangan bahasanya itu ada di sana. Apa yang terjadi ya teman-teman, kalau senantiasa anak di usia di bawah 6 tahun ini, di bawah 7 tahun ini, sehari-harinya misalnya mau nonton sampai 3 jam, 4 jam, lantas input bahasanya seperti apa gitu kan, ini kasihan banget. Jadi kita harus benar-benar melatih bahasa mereka, walaupun capek ya, namun insya Allah pahalanya juga banyak. Kemudian senantiasa ingin memiliki sesuatu dan egois. Nah, jadi misalnya ayo salaman, nggak mau, ayo kasih makanannya, nggak mau, itu it's okay, nggak apa-apa teman-teman. Karena di usia segitu justru bagaimana mereka bisa itu mempertahankan haknya, mempertahankan keinginannya. Karena kelak teman-teman, ketika mereka ada di dalam suatu lingkungan yang jelek, yang buruk, bagaimana dia akan berani menegakkan kebenaran walaupun sendirian. Nah, ini dilatih, tetap yakin terhadap pendiriannya. Nah, jadi ketika keras kepala, suka protes, menanyai suatu hal berulang kali, ini merupakan hal yang wajar. Kemudian mulai membedakan antara yang benar dan salah. Jadi di sini adalah poin pentingnya, yaitu dialog. Ini benar atau tidak, kayak gitu. Anak fase ini mulai mempelajari dasar-dasar perilaku sosial. Nah, ini nih. Minta maaf, permisi, minta izin gitu ya. Nah, sehingga saat beradaptasi di sekolah, mereka tuh udah bisa gitu ya. Kemudian tadi sudah disebutkan juga ya, fase ini adalah fase eksplorasi. Wah, Masya Allah
Tidak ada kata lain kecuali ucapan ketika sudah tahu maka laksanakan. Bismillah teman-teman ya, semoga Allah membimbing kita. Ini saya sharing seperti ini sebagai penguat juga kepada diri, penguat juga kepada teman-teman semua. Semoga bahwa insya Allah ketika kita melakukan sesuatu dengan niat yang lurus, dengan hati yang baik, dengan mengharapkan rahmat dan ampunan Allah, mudah-mudahan kita senantiasa dimudahkan ya dalam ikhtiar-ikhtiar yang kita lakukan, dan juga diberkahi atas segala sesuatunya. Terima kasih teman-teman semua, feedback dan juga masukan ataupun hal-hal lain yang mau diperbincangkan boleh banget, bisa follow Instagram saya di nidechho. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.